Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain, amma ba'du. Langsung saja, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami. Saya sendiri yang bernama Padri Payung Siregar, dan teman-teman saya Yunda Herliana, Akila Tamima, dan Miranda. Adapun judul makalah kami yaitu konsep tindak lanjut dalam manajemen mutu. Baiklah, langsung saja pemateri pertama akan saya persilakan yaitu Akila Tamima. Kepada Akila Tamima, saya persilakan. Pengertian ACH atau tindak lanjut. Konsep action pada siklus ini berarti melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja secara kontinu. ACH adalah tahap untuk mengambil tindakan yang seperlunya terhadap hasil-hasil dari tahap cek. Artinya melakukan evaluasi total terhadap hasil sasaran dan proses dan menindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan. Jika ternyata apa yang telah kita kerjakan masih ada yang kurang atau belum sempurna, segera melakukan action untuk memperbaikinya. Proses ACH ini sangat penting, artinya sebelum kita melangkah lebih jauh ke proses perbaikan selanjutnya. Proses pada tahap action yaitu menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan yang diperlukan. Ini berarti juga meninjau seluruh langkah dan memodifikasi proses untuk memperbaikinya sebelum implementasi berikutnya. Implementasi tahap action ini dimaksudkan untuk menjawab bagaimana tindak lanjut untuk melaksanakan keseluruhan rencana peningkatan perbaikan termasuk perbaikan kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami Miranda. Kepada Miranda, kami persilakan. Yang pertama, mengkaji proses. Dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah pada proses kerja sehingga menghasilkan keluaran yang bermutu. Yang kedua, membuat model masukan keluaran. Untuk mengetahui kinerja sebuah proses sehingga dapat memastikan kemampuan memenuhi permintaan customer, mengkoreksi masalah proses sebelum masalah tersebut mempengaruhi keluaran. Memperbaiki proses untuk memenuhi perubahan kebutuhan customer. Yang ketiga, melakukan perbaikan berkelanjutan dengan teknik mengapa dan teknik benchmarking. Teknik mengapa digunakan untuk membantu menemukan akar penyebab masalah. Teknik diawali dengan bertanya mengapa sebuah masalah terjadi dan berulang-ulang ditanyakan mengapa masalah itu terjadi sampai ditemukan penyebab dasarnya. Sedangkan teknik benchmarking bertujuan untuk memperoleh keunggulan kompetitif untuk mengidentifikasi, mengukur dan menyamai atau melebihi praktik-praktik terbaik di dalam maupun di luar sekolah. Benchmarking memungkinkan Anda untuk mendapatkan pandangan baru terhadap praktik-praktik standar, mengidentifikasi tujuan-tujuan keunggulan, dan memfasilitasi proses perbaikan PZ. Faktor-faktor yang berpotensi mengalami AK atau tindak lanjut. Menurut Jerome S. Akaro, ada 5 pilar mutu yang sangat menentukan bagi organisasi yang bermutu total. Yang pertama, fokus pada customer. Yang kedua, keterlibatan total. Yang ketiga, pengukuran. Yang keempat, komitmen. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Implementasi kelima pilar mutu akan menghasilkan organisasi yang bermutu tinggi dengan tidak terpisah-pisahkan. Ibarat membangun rumah, maka kelima hal tersebut bagikan pilar yang kuat bagi terwujudnya rumah yang indah dan berharga mahal. Perbaikan berkelanjutan atau ACS sebagai alat pilar mutu dalam mewujudkan organisasi yang bermutu total difokuskan pada 7 faktor, yaitu iklim yang kondusif, keterlibatan stakeholders sebagai pelanggan eksternal internal dalam perencanaan mutu, tercapainya harapan terhadap hasil, kesempatan, tanggung jawab dan partisipasi karyawan, pemberian ganjaran dan insentif, tata tertib dan disiplin organisasi, pelaksanaan SOP dan proses kerja karyawan. Untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dengan 7 komponen di atas, perlu didefinisikan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing komponen. Pemecahan masalah untuk mewujudkan organisasi bermutu dengan pendekatan manajemen mutu terpadu diarahkan pada upaya mengubah kelemahan menjadi peluang dengan menggunakan siklus pemecahan masalah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami Yunda. Kepada Yunda, persilakan. D. Tindak lanjut pada ACT atau tindak lanjut. Ada 2 jenis tindakan yang harus dilakukan berdasarkan hasil yang dicapainya, antara lain 1. Tindakan perbaikan
atau corrective action yang berupa solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam pencapaian target. Tindakan perbaikan ini perlu diambil jika hasilnya tidak mencapai apa yang telah ditargetkan. Tindakan standarisasi atau standardization action yaitu tindakan untuk menstandarisasikan cara ataupun praktek terbaik yang telah dilakukan. Tindakan ini dilakukan jika hasilnya mencapai target yang telah ditetapkan, seperti mempertimbangkan area mana saja yang mungkin diterapkan, merevisi proses yang sudah diperbaiki, melakukan modifikasi standar prosedur dan kebijakan yang ada. Dari 2 poin di atas, dapat diketahui bahwa ACT merupakan bentuk menindaklanjuti atas apa yang didapatkan selama tahap pengecekan. Arti lainnya adalah mencapai tujuan dan menstandarisasikan proses atau belajar dari pengalaman untuk memulai lagi pada kondisi yang tepat. Menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan yang diperlukan ini berarti juga meninjau seluruh langkah dan modifikasi proses untuk memperbaikinya secara implementasi berikutnya. Menindaklanjuti hasil berarti melakukan menstandarisasi perubahan, seperti mempertimbangkan area mana saja yang mungkin diterapkan. Siklus tersebut akan kembali lagi ke tahap perencanaan atau plan untuk melakukan peningkatan proses selanjutnya sehingga terjadi siklus peningkatan proses yang terus-menerus atau continuous process improvement. ACT dalam perspektif Islam. 1. Dalam Al-Quran. Dalam sudut pandang Islam mengenai konsep check and action diistilahkan dengan menggunakan kata at-tadbir atau penindaklanjutan. Kata ini berasal dari kata dabbara atau mengatur yang banyak terdapat pada Al-Quran, seperti firman Allah SWT yang artinya Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Quran Surah As-Sajdah ayat 5. Dari isi kandungan di atas, dapatlah diketahui bahwa Allah SWT adalah mengatur alam atau Al-Mudabbar. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam pengolahan ini, namun karena manusia yang diciptakan dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengolah bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Hal ini berbeda dengan perilaku dalam manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan lepas dari nilai-nilai tauhid. Orang-orang yang menerapkan manajemen konvensional tidak merasa adanya pengawasan melekat, kecuali dari atasnya. Setiap kegiatan dalam manajemen syariah diupayakan menjadi amal soleh yang bernilai abadi. 2. Menurut kajian hadis, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan yang dilakukan dengan baik dalam segala hal. Jika kamu membunuh binatang, maka lakukan dengan cara yang baik. Jika kamu mau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Pertajamkanlah alat potongnya, kemudian istilahkanlah binatangnya. Matan lain, Muslim 3615, Turmudzi 1329, Abu Daud 2432, Ibnu Majah 3161, Ahmad 16490, Darimi 1888. Kata ihsan bermakna melakukan sesuatu dengan baik, secara maksimal dan optimal. Bahkan dalam hadis itu, pada penyembelihan binatang harus dilakukan dengan cara yang baik dan hati-hati, dan dikaitkan dengan agama, yaitu tidak menyebutkannya dengan maka menyembelihnya tidak sah. Ini menunjukkan bahwa dalam segala sesuatu tidak boleh gegabah dan melakukan seenak hati dengan binatang maupun dengan musuh sekalipun. Umat Islam tetap dianjurkan berperilaku baik dan penuh etika, apalagi terhadap sesama manusia. Jika dikaitkan dengan manajemen secara umum, maka hadis tersebut mengajurkan pada umat Islam agar mengerjakan sesuatu dengan baik dan selalu ada peningkatan nilai dari jelek menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Manajemen adalah melakukan sesuatu agar lebih baik, perbuatan yang baik dilandasi dengan niat atau rencana yang baik.
Tata cara pelaksanaan sesuai syariat dan dilakukan dengan penuh sesungguhan dan tidak asal-asalan sehingga tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, di antara baiknya, indahnya keislaman seseorang adalah meningkatkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Atau matan lain Ibnu Majah 3966. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu contoh program tindak lanjut. Evaluasi program dan tindak lanjut adalah salah satu komponen manajemen program yang esensial dalam program bimbingan dan konseling. Evaluasi merupakan pengukuran ketercapaian program pendidikan, perencanaan suatu program substansi pendidikan. Secara terperinci, hasil pengukuran dan penilaian sikap dalam kelas dapat dimanfaatkan untuk hal-hal berikut. 1. Pembinaan sikap anak didik, baik secara pribadi maupun klasikal. Perlu memperhatikan teori pembentukan dan perubahan sikap bagian pembentukan dan perubahan sikap. Sebagian dari teori itu telah dijelaskan penilaian bagian awal dari naskah pedoman ini. 2. Perbaikan proses pembelajaran. Misalnya secara umum, anak didik menunjukkan sikap negatif terhadap pokok, bahasan atau mata pelajaran tertentu. Ketiga, peningkatan profesionalitas pendidik. Hasil pengukuran dan penilaian sikap dapat dimanfaatkan pula dalam rangka pembinaan profesionalisme pendidik. Tujuan program tindak lanjut. Tujuan dari kegiatan tindak lanjut adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar anak didik. Berikut ini beberapa kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan pendidik dalam upaya mengoptimalkan penguasaan anak didik. 1. Memberikan tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah. 2. Di rumah membahas kembali materi dikuasai anak didik. 3. Membaca materi dari sumber lain. 4. Memberikan motivasi atau bimbingan belajar. 5. Menginformasikan topik yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Cara menentukan masalah-masalah belajar. Program pembelajaran merupakan hal yang kompleks. Belajar di sekolah terkait dengan beberapa hal. Hal-hal dalam bertindak belajar, anak didik berhubungan dengan pendidik, dan tata cara evaluasi belajar. Pertama, pengamatan perilaku belajar. Pendidik selaku bertindak membelajarkan dengan mengajar. Pendidik selaku pengamat melakukan pengamatan terhadap perilaku anak didik dalam pengamatan tersebut. 2. Analisis hasil belajar dan anak didik. Analisis hasil belajar anak didik merupakan pekerjaan khusus. Yang ketiga, tes hasil belajar. Pada penggal proses belajar dilancarkan tes hasil belajar, adapun jenis tes yang digunakan umumnya digolongkan sebagai tes lisan dan tes tertulis. Tes tertulis terdiri dari tes esai dan objektif. Faktor-faktor masalah belajar. Yang pertama itu faktor internal. Faktor yang berasal dari anak didik itu sendiri, tanpa adanya dorongan dari luar dalam hal belajar yang dilakukannya selama ini, seperti sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, dan kebiasaan belajar. Nah, selanjutnya itu faktor eksternal. Proses belajar didorong oleh motivasi intrinsik anak didik. Faktor-faktor tersebut antara lain pendidik sebagai pembina anak didik belajar, prasarana dan sarana pembelajaran, lingkungan sosial anak didik di sekolah, kebijakan penilaian, dan kurikulum sekolah. Langkah-langkah kegiatan di dalam tindak lanjut evaluasi hasil pembelajaran nomor 1 yaitu identifikasi kelebihan dan kelemahan laporan hasil evaluasi pembelajaran. 2. Peningkatan hasil belajar. Setelah mengetahui berbagai bentuk kegagalan yang ada, maka perlu diadakan peningkatan pembelajaran. Yang ketiga itu merancang program pembelajaran remedi atau perbaikan. 4. Program pembelajaran remedi diberikan hanya untuk kompetensi tertentu yang belum dikuasai oleh peserta didik. Sekian dari presentasi kami, kurangnya lebih maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.